Danau Toba, jejak letusan supervolcano yang mengubah dunia. Di bagian barat Indonesia, tepatnya di Pulau Sumatera, terdapat sebuah danau yang begitu luas hingga menyerupai lautan. Danau ini tidak hanya menjadi yang terbesar di Indonesia, tetapi juga salah satu yang terbesar di dunia. Namanya adalah Danau Toba. Sekilas, danau ini tampak tenang. Airnya luas membentang. Di tengahnya terdapat sebuah pulau besar. Namun di balik ketenangan itu, tersimpan sebuah sejarah yang sangat dahsyat. Sebuah peristiwa yang tidak hanya mengubah bentang alam Sumatera, tetapi juga mempengaruhi iklim bumi. Dan bahkan, diduga hampir memusnahkan umat manusia. Apa itu Danau Toba? Danau Toba merupakan danau vulkanik raksasa yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Dengan panjang sekitar 100 km dan lebar mencapai 30 km. Danau ini terbentuk dari sebuah kaldera besar. Kaldera adalah cekungan yang terbentuk akibat runtuhnya bagian atas gunung api setelah letusan besar. Di tengah danau ini terdapat sebuah pulau yang dikenal sebagai Pulau Samosir. Yang menarik, pulau ini sebenarnya bukan pulau biasa, melainkan bagian dari dasar kaldera yang terangkat kembali setelah letusan. Artinya, pulau ini lahir dari proses yang sama dengan danau itu sendiri. Awal mula supervolcano. Untuk memahami bagaimana Danau Toba terbentuk, kita harus kembali ke masa sekitar 74.000 tahun yang lalu. Pada masa itu, di wilayah Sumatera bagian utara, terdapat sebuah gunung api raksasa. Namun ini bukan gunung api biasa. Gunung ini termasuk dalam kategori supervolcano. Supervolcano adalah gunung api yang mampu menghasilkan letusan dengan skala yang sangat besar. Jauh lebih besar dibandingkan gunung api biasa. Letusan supervolcano tidak hanya berdampak secara lokal, tetapi juga global. Letusan dahsyat. Sekitar 74.000 tahun yang lalu, gunung api raksasa ini meletus. Letusan ini dianggap sebagai salah satu letusan terbesar dalam sejarah bumi. Volume material yang dikeluarkan mencapai ribuan kilometer kubik. Abu vulkanik menyebar hingga ribuan kilometer. Bahkan ditemukan hingga ke wilayah Hindia dan Samudra Hindia. Langit dipenuhi oleh abu. Sinar matahari terhalang. Suhu bumi menurun drastis. Peristiwa ini dikenal sebagai musim dingin vulkanik. Dampak global. Letusan ini tidak hanya mempengaruhi wilayah sekitar. Dampaknya dirasakan di seluruh dunia. Penurunan suhu global menyebabkan perubahan iklim yang signifikan. Beberapa ilmuwan percaya bahwa populasi manusia pada saat itu mengalami penurunan drastis. Fenomena ini dikenal sebagai bottleneck populasi manusia. Artinya, jumlah manusia di bumi sempat menyusut secara ekstrim. Meskipun teori ini masih terus diteliti, namun tidak dapat dipungkiri bahwa letusan ini memiliki dampak besar terhadap kehidupan di bumi. Terbentuknya kaldera. Setelah letusan besar terjadi, ruang magma di bawah gunung menjadi kosong. Akibatnya, bagian atas gunung tidak lagi memiliki penopang. Struktur tersebut kemudian runtuh ke dalam. Runtuhan ini membentuk cekungan besar yang disebut kaldera. Kaldera inilah yang kemudian menjadi dasar dari Danau Toba. Ukuran kaldera ini sangat besar, menjadikannya salah satu kaldera terbesar di dunia. Terisi air. Setelah kaldera terbentuk, proses berikutnya adalah pengisian air. Air hujan, aliran sungai, dan mata air perlahan mengisi cekungan tersebut. Proses ini tidak terjadi dalam waktu singkat, melainkan berlangsung selama ribuan tahun. Seiring waktu, cekungan besar itu berubah menjadi danau. Dan terbentuklah Danau Toba seperti yang kita lihat saat ini. Lahirnya Pulau Samosir. Namun prosesnya tidak berhenti di situ. Di bagian tengah kaldera, terjadi tekanan dari dalam bumi. Tekanan ini mendorong sebagian dasar kaldera naik ke permukaan. Hasilnya adalah terbentuknya Pulau Samosir. Fenomena ini disebut sebagai resurgent dome. Pulau yang terbentuk bukan karena sedimentasi, melainkan karena dorongan magma dari bawah. Karakteristik Danau Toba. Danau Toba memiliki karakteristik yang unik. Di antaranya, kedalaman yang mencapai lebih dari 500 meter, luas permukaan yang sangat besar, serta bentuk yang memanjang mengikuti struktur kaldera.
Airnya relatif tenang. Namun di bawah permukaan, terdapat sistem geologi yang masih aktif. Beberapa aktivitas geotermal masih dapat ditemukan di sekitar kawasan ini. Bukti ilmiah. Para ilmuwan mempelajari Danau Toba melalui berbagai metode. Salah satunya adalah analisis sedimen. Lapisan sedimen di dasar danau menyimpan rekaman sejarah. Dari lapisan ini, ilmuwan dapat mengetahui kapan letusan terjadi, seberapa besar dampaknya, serta perubahan lingkungan setelahnya. Selain itu, abu vulkanik yang tersebar di berbagai wilayah juga menjadi bukti kuat dari letusan tersebut. Danau Toba hari ini. Saat ini, Danau Toba menjadi salah satu destinasi wisata utama di Indonesia. Keindahannya menarik banyak pengunjung. Namun di balik keindahan itu, danau ini tetap menjadi objek penelitian penting. Karena menyimpan informasi tentang sejarah bumi. Pelajaran dari Danau Toba. Dari Danau Toba, kita belajar bahwa bumi adalah sistem yang dinamis. Perubahan besar dapat terjadi dalam waktu singkat. Dan dampaknya bisa berlangsung sangat lama. Peristiwa yang terjadi puluhan ribu tahun lalu, masih dapat kita lihat jejaknya hari ini. Danau Toba bukan sekadar danau. Ia adalah hasil dari salah satu peristiwa paling dahsyat dalam sejarah bumi. Letusan yang mengubah lanskap, mengubah iklim, dan mungkin mengubah perjalanan umat manusia. Di balik ketenangannya, tersimpan kekuatan yang pernah mengguncang dunia. Apa yang kita lihat hari ini adalah hasil dari proses panjang yang terjadi jauh sebelum manusia modern ada. Danau Toba adalah pengingat bahwa alam memiliki kekuatan yang luar biasa, dan bahwa setiap bentang alam menyimpan cerita yang menunggu untuk dipahami. Terima kasih telah menonton. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa komen, like dan subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang dan memberikan kalian informasi yang lebih menarik lagi. See you and bye-bye. Mago.